Ketika Karin dan Lia sedang berdebat, Vina yang baru saja bangun dari tidurnya menghampiri mereka. Ia terkejut saat melihat sosok yang seharusnya meninggal. Bukankah penampilan hari ini akan membuat kesempatannya merebut bara sia-sia, jika sampai pria itu tahu bahwa wanita yang ia tabrak di masa lalu masih hidup? Sudah dapat dipastikan Naya akan kembali pada bara. Tidak, Vina tidak ingin hal itu terjadi. Kesempatan untuk merebut bara akhirnya datang padanya. Bagaimana bisa ia membiarkan hal tersebut mengganggunya? Tapi, jikapun ia tidak suka, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Pria yang ada di samping ibu tirinya begitu menakutkan. Ibran yang melihat keserakahan di mata Vina menjadi semakin dingin. Tidak heran mengapa dia bisa merebut calon suami putrinya. Wanita itu sama seperti ibunya yang suka mengambil milik orang lain dan serakah. Jangan hina ibuku, ucap Vina kesal. Oh, sekarang anaknya sudah turun. Ternyata masih tidak berubah. Sepertinya pria yang bernama Leonel buta karena bisa jatuh cinta pada anak dari wanita serakah, ejek Karin. Ia sudah mendengar hubungan putrinya dengan Leonel yang kandas akibat rayuan Vina. Jaga ucapanmu, Karin. Marah. Ternyata Nyonya Lia bisa marah juga, tapi sayang Anda bukan siapa-siapa tanpa keluarga Chanor. Kau, bagaimana bisa Lia tidak marah dengan ucapan Karin yang penuh ejekan? Dia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa Chanor terutama Javier, sedangkan Karin. Saingan cintanya itu terlahir dari keluarga yang kaya, bahkan lebih kaya dari keluarga Moksa dan Chanor. Sayang, sudahlah. Kau tidak perlu membuang-buang waktumu untuk wanita itu, cukup katakan saja keinginanmu untuk bercerai pada pria itu lalu kita pergi. Waktu kita sangat terbatas, bagaimanapun aku ingin mengajak calon istriku makan siang bersama. Dinda dan Karin langsung menatap jengah Ibran, pria itu masih saja tidak tahu malu. Walau jujur jauh di dalam lubuk hati Karin, ia merasa tersentuh dengan ucapannya. Namun berusaha menghindar karena kejadian masa lalu. Tidak, aku menolak untuk bercerai, Karin. Sudah cukup di masa lalu ia bodoh dengan menyia-nyiakan wanita sebaik Karin. Sekarang dia tidak ingin melakukannya lagi, tapi sayang dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Hei, apakah kau sudah gila? Atau urat malumu putus? Meskipun aku buruk di masa lalu, tapi setidaknya aku tidak pernah menyiksa orang yang kusayang dengan sangat kejam. Bagaimana bisa Ibran membiarkan Javier menggagalkan rencananya untuk memiliki Karin selamanya? Sudah cukup 20 tahun ia terpisah dengannya, sekarang ia tidak ingin lagi. Jaga ucapanmu. Aku masih sah menjadi suaminya dan aku berhak menolak perceraian. Kau tidak tahu malu. Vina dan Lia terpana melihat sikap Javier yang tiap ingin bercerai dari Karin. Bukankah ini sangat menyakitkan, terutama untuk Lia yang sudah menamainya dalam waktu yang panjang. Ayah tidak bisa melakukan hal seperti ini. Apakah ayah tidak memikirkan perasaan ibu? Hanya karena wanita itu datang dalam kondisi yang baik maka ayah ingin dia tetap di rumah ini. Diam. Kau tidak berhak menyebutkan wanita itu. Dia adalah istri sahku, apakah kau tidak paham dengan identitasmu? Sudah habis kesabaran Javier. Masalah perusahaan telah membuatnya sadar bahwa apa yang ia lakukan salah terutama membawa pulang Lia dan Vina. Ayah, ucap Vina sedih. Melihat drama menjijikan seperti ini. Karin memutuskan untuk pergi, ia tidak ingin lagi berurusan dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Balas dendamnya juga telah berhasil, setidaknya walau dirinya gagal menghancurkan perusahaan yang ia bangun dengan Javier karena perbuatan bara. Dia masih bisa membuat keluarga itu hancur dengan kehadirannya. Kemana kau akan pergi, Karin? Ini rumahmu. Kau tidak boleh meninggalkan aku lagi, aku berjanji akan bertindak adil.
Naya juga akan kembali ke rumah ini, mohon Javier. Maaf, setelah kau membuatku terluka. Hatiku sudah hancur untukmu, meskipun bisa memaafkan, tapi kaca yang sudah hancur meskipun bisa diperbaiki dia tidak akan bisa seperti semula. Setelah mengucapkan hal tersebut, Karin pergi meninggalkan rumah yang sudah memberikannya rasa sakit. Benar kata mereka, penyesalan datang di akhir. Akibat dari perselingkuhan menghancurkan sebuah kepercayaan dan cinta. Javier kini sadar bahwa kesalahannya sudah tidak lagi bisa diperbaiki, andai hanya perselingkuhan. Mungkin rumah tangganya masih bisa diperbaiki, tapi dia melakukan hal lebih setelah bermain curang. Membawa anak dari hubungan terlarang dan menyiksa istri serta putrinya, bukankah ini sudah sangat kejam? Saat suasana rumah hening, dia yang menangis di pelukan putrinya menatap Javier terluka, kali ini. Hatinya benar-benar sakit. Ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari apa yang sudah ia miliki hancur akibat caranya yang salah. Kini, semuanya hancur begitu saja. Seperti yang ia lakukan 20 tahun yang lalu, menyakiti wanita sebaik Karin demi ego dan kekayaan. Lalu sekarang, Tuhan membuatnya berada di posisi Karin bahkan lebih menyakitkan. Nona, ini gawat. Tiba-tiba saja suara pelayan menyadarkan ketiga orang tersebut. Mereka langsung menatap pelayan wanita yang terlihat sangat gugup. Ada apa? Tanya Vina tidak sabar. Anda harus melihat media sosial. Ini tentang Tuan Leonel. Tanpa berbicara dua kali, Vina mengambil ponselnya lalu melihat media sosial yang sedang ramai, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sebuah foto romantis antara suaminya dengan wanita lain. Tiba-tiba saja hatinya sakit, air matanya mengalir begitu saja tanpa ia sadari. Apa yang terjadi, nak? Tanya Lia cemas. Pria itu berselingkuh, Bu. Setelah mengatakan hal tersebut, Vina berlari ke kamarnya, tidak ingin melihat atau menjawab pertanyaan ibu ataupun ayahnya. Mendengar kata, berselingkuh, Lia tersadar. Sepertinya Tuhan memberikan karma instan untuknya. Di masa lalu ia menjadi wanita simpanan maka kini putrinya mendapati bahwa suaminya memiliki wanita simpanan. Sungguh ironi yang mengerikan. Bagaimana bisa ini terjadi, ucap Lia lemah. Javier yang melihat pergantian peristiwa hanya diam. Dia sama sadarnya dengan Lia, sepertinya sudah saatnya ia menerima karma dari hasil perbuatannya. Semua sama dengan apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, Karin yang tengah mengandung anak mereka tiba-tiba dikejutkan dengan wanita lain sambil membawa anak berusia 2 tahun. Andai saja ia bisa memutar balik waktu. Javier berjanji akan setia pada Karin, menjadi ayah yang baik untuk Naya. Pasti rumah tangganya akan baik-baik saja, memiliki istri dan putri yang cantik serta pintar. Bukankah ini impian semua laki-laki, tapi sayang. Javier sudah menghancurkan impian itu. Sudahlah, penyesalan tidak lagi berguna sekarang. Perselingkuhan Leonel yang sudah ia sembunyikan akhirnya terbongkar, jangan ditanya siapa pelakunya. Sudah pasti itu Bara. Dia tidak akan membiarkan targetnya hidup tenang setelah mengusik kebahagiaannya.